Saya Ella, hari ini saya akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Pendekar Cantik, karangan Holly Fitria Lukis. Ujian hidup yang selalu menerpa harus kujalani apa adanya dengan penuh semangat. Walau kedua orang tuaku telah tiada, aku harus semangat untuk hidup. Namun aku punya seorang nenek yang selalu mendampingiku bagaikan seorang ibu. Hujan deras mengguyur kampung ini. Aku terpaku di depan pintu melihat hujan sambil meneteskan air mata. Aku teringat sosok ayah dan ibu dengan ketulusan cintanya yang membuat suasana menjadi hangat. Nenek berjalan ke arahku memegang bahuku dan membisikkan kata-kata lembut. Sabar Dewi, semua itu adalah cobaan Tuhan. Kamu harus tetap semangat. Aku memandangnya dan tersenyum. Kakek mengajakku duduk di teras depan sambil menikmati secangkir kopi dan pisang goreng bikinannya. Nenek punya cerita, mau denger gak? Iya boleh, kataku. 10 tahun lalu, seorang gadis yang bernama Ayu, dia sangat cantik dan pandai. Sayangnya dia seorang gadis yang tomboy. Dia lebih suka bergaul dengan kumbang-kumbang desa. Tingkah lakunya hampir seperti cowok. Apalagi dia mengikuti seni bela diri. Beberapa kali kena pukulan dan tendangan, namun itu tak membuatnya menyerah. Ayu tetap semangat untuk berlatih. Suatu hari, ada sebuah kompetisi antar kecamatan. Pelatih bela diri memilih Ayu sebagai peserta putri yang mewakili kecamatannya, dan memilih Joni sebagai peserta putranya. Mereka berdua adalah murid yang paling tangguh. Mereka sangat kuat. Tak ada murid yang dapat mengalahkannya. Hingga pada hari H, mereka berdua diantar Pak Setio pelatih seni bela diri. Pertandingan ini dilaksanakan di kecamatan. Ribuan penonton memadati lapangan kecamatan. Mereka pun bertanding sesuai dengan berat badan. Pertandingan langsung dengan damai, tanpa kecurangan. Ayu sebagai pemenang juara 1 putri, dan Joni tak mendapat juara, karena tubuhnya telah lemas. Ayu sangat senang ia memperoleh trofi. Dan baru pertama kali ini, Ayu berjabat tangan dengan Pak Bupati. Tapi ia juga sedih karena kedua orang tuanya tidak hadir untuk menonton kompetisi ini. Setelah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, Ayu dikirim ke kota. Dia dilatih untuk kompetisi berikutnya, yaitu tingkat provinsi. Saat-saat inilah yang membuat Ayu mengenal Ardi, pemenang juara 1 yang saat itu dapat mengalahkan Joni di tingkat kabupaten. Lambat laun mereka semakin akrab, bagaikan sepasang kekasih yang setia. Di mana Ayu? Di mana ada Ayu, di situ pasti ada Ardi. Kompetisi seni bela diri tingkat provinsi telah dimulai, dan pemenang juara 1 adalah Ayu. Sedangkan Ardi mendapat juara 2. Ayu dinobatkan sebagai pendekar seni bela diri saat itu. Setelah pertandingan selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ayu dan Ardi jadi jarang bertemu, bahkan tak pernah bertemu, hingga dewasa. Sikap Ayu berubah dramatis. Drastis. Kini dia menjadi seorang gadis yang anggun. Hal itu menambah kecantikan pada dirinya. Karena tak pernah bertemu Ardi, Ayu jadi lupa akan raut muka Ardi. Mungkin Ardi juga sudah berubah. Ayu menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jember. Saat itu ia sedang berjalan sendirian. Ayu membawa tas yang berisi uang untuk biaya administrasi. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba menabrak Ayu dan menarik tasnya. Namun Ayu memegang tasnya dengan sangat kuat. Terjadilah aksi tarik-menarik. Seorang pria lagi datang menolongnya. Pria itu memukul pencopet hingga terjadi perkelahian. Ayu yang melihat kejadian itu segera mengeluruskan jurus-jurus bela dirinya dulu, hingga akhirnya pencopet itu menyerah dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak disangka, pria yang telah menolongnya itu adalah Ardi, temannya dulu saat pelatihan bela diri di provinsi. Mereka berdua saling melepas rindu. Kamu makin cantik ya Yuk. Kamu bisa aja kamu juga makin ganteng. Mereka telah lama berpisah dan kini menyatu kembali. Rasa cinta tumbuh di antara mereka. Karena usianya yang sudah mencukupi untuk menjadi sepasang kekasih halal,
Ardi memberanikan diri untuk melamar Ayu. Ardi datang ke rumah Ayu beserta keluarganya. Pagi itu ayah sangat kaget dengan kedatangan Ardi beserta keluarganya. Mereka semua dipersilakan masuk. Mereka berbincang-bincang dan menjelaskan maksud kedatangan mereka ke rumah keluarga Ayu. Sayangnya bapak Ayu tidak merestui hubungan mereka, karena Ayu sudah dijodohkan dengan seorang saudagar kaya di kota itu. Ayu dan Ardi sangat kecewa. Mereka berdua harus berpisah karena Ayu tak bisa mengelak kehendak orang tuanya itu. Akhirnya Ayu menikah dengan saudagar kaya itu yang bernama Hardi. Meskipun sesungguhnya Ayu tak suka dengannya. Lambat laun, karena terbiasa, cinta itu tumbuh. Ayu pun bisa melupakan Ardi. Ayu ikut suaminya yang bekerja di luar kota. Hingga saat ini, Ayu tak pernah bertemu dengan Ardi. Terkadang rindu itu rasanya, tapi apalah daya. Ayu telah menjadi milik orang lain. Rindu itu hanya dipendam dalam-dalam. Kini usia Ayu dan Hardi sudah semakin tua. Mereka menjadi seorang kakek dan nenek. Mungkin Ardi juga sudah mempunyai cucu, pikir Ayu. Begitulah kisah cinta yang pernah nenek alami, kata nenek sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya. Jadi sampai sekarang, nenek belum pernah bertemu Ardi? Tanyaku penasaran. Nenek hanya menggelengkan kepala. Cerita nenek ini sangat indah, tak seperti cerita-cerita lain yang pernah ia ceritakan padaku. Hingga aku pun meneteskan air mata ketika mendengar ceritanya. Cinta tak direstui yang membuat berpisah dan tak pernah bertemu. Andai aku mengenal dan tahu sosok Ardi itu, pasti dia akan kuajak main ke rumah ini dan bertemu dengan nenekku yang sepertinya sedang rindu berat. Nenek tahu keberadaan Ardi saat ini? Tanyaku. Tidak, Wi. Terakhir bertemu saat akad nikah nenek berlangsung. Ardi juga menjadi saksinya saat itu. Pasti perasaan Ardi sakit sekali saat itu. Mungkin dia berat untuk mengatakan sah, kataku. Bisa jadi, Wi. Entahlah. Nenek tak berani memandangnya saat itu, kata nenek. Aku hanya mengangguk paham. Kutatap raut muka nenek yang terlihat sangat sedih. Pandangannya kosong. Entah apa yang ia pikirkan saat ini. Tiba-tiba temanku Yorda datang menghampiri kami. Dia membawakan semangkuk bubur kacang hijau. Yorda penasaran melihat nenek yang terdiam tak seperti biasanya. Nenekmu sakit, Wi? Tidak, dia hanya sedih, jawabku. Lalu aku mengajak Yorda masuk rumah, ku ceritakan semua yang telah terjadi pada nenek. Tadi siapa nama pria itu? Ardi, jawabku singkat. Ya Allah, Wi, ceritamu dan nama tokohnya sama, kata Yorda kaget. Sama gimana maksudmu? Sama seperti kakekku. Kakekku namanya juga Ardi, tapi sekarang dia sudah meninggal, jawab Yorda. Aku terdiam. Apa kau harus memberitahu nenek kalau orang yang sedang dikangenin ini sudah tiada? Aku terus memikirkannya. Namun sampai saat ini aku belum memberitahu nenek. Kulihat-lihat nenek pun sepertinya sudah lupa. Ya begitulah nenekku. Orangnya sabar, tegar, dan selalu menerima apa adanya. Tapi yang aku kagumi darinya adalah dia pernah dinobatkan sebagai pendekar cantik.